Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh ini. Walaupun kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh, tetapi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk belajar dan masih diberikan kesempatan untuk panjang umur. Alhamdulillah. Di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran akidah, kita sudah membahas tentang takdir. Yang mana kita sudah membahas tentang pengertian takdir dan tentang macam-macam takdir. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembelajarannya tentang takdir. Insya Allah kita akan membahas yang pertama tentang cara beriman kepada takdir. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang manfaat beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui tentang takdir dan macam-macamnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengetahui bagaimana cara beriman kepada takdir dengan baik. Baiklah, yang pertama, untuk kita memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan seluruh ilmunya. Jadi ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang di dunia ini, maka itu akan membuat keyakinan kita semakin kuat kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa-apa yang ghaib. Semua Allah Subhanahu wa taala ketahui. Apa yang manusia tidak ketahui. Jadi pengetahuan manusia itu terbatas, sedangkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala maha luas. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Nah, dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, insya Allah akan memperkuat keimanan kita kepada takdir Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan apa yang akan terjadi untuk kita manusia dan untuk seluruh alam ini. Dan yang kedua adalah kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan apa-apa yang akan terjadi di dunia ini untuk manusia, untuk seluruh alam, untuk seluruh binatang, untuk jin dan manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan takdirnya di Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga adalah kita harus meyakini bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat itu. Ini sebagaimana dituliskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala tinggal berbicara kun. Tinggal mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka sesuatu itu akan jadi. Jadi semua kehendak Allah, semuanya yang terjadi pada alam raya ini, di dunia maupun di akhirat kelak, itu adalah semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu saat ketika sesuatu menimpa kita, kita yakin semuanya
atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah harus kita yakini ya, untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam qada dan qadarnya, meyakini bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua alam raya ini, manusia, binatang, jin dan segala macamnya, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa cara untuk memperkuat keimanan kita kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, atau kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata manusia akan meyakini terhadap qada Allah Subhanahu wa taala jika itu baik. Namun, banyak manusia akan sumpah serapah, akan menolak ketika takdir itu yang buruk-buruk. Dalam kalimat hadis pun dikatakan wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qadar terhadap yang baik maupun yang buruknya. Jadi tidak hanya yang kepada yang baik saja, tetapi kita harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kepada takdir baik maupun takdir buruk. Baiklah, selanjutnya adalah manfaat beriman kepada qada dan qadar ini. Yang pertama adalah akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita beriman kepada takdir Allah yang sudah Allah tetapkan, kita meyakini dan bertawakal kepada takdir Allah, insya Allah akan membuat hati kita semakin tenang dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan membuat kita semakin sabar dan semakin tenang ketika menghadapi musibah atau ketika menghadapi takdir yang buruk, insya Allah. Yang ketiga adalah dengan berimannya kepada takdir Allah ini akan membuat kita terhindar dari sifat sombong dan ujub. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita, baik harta maupun kepintaran, keluarga yang soleh, anak yang baik, keluarga yang baik, insya Allah akan membuat kita semakin mencintai Allah dan terhindar dari sikap ujub dan sombong untuk menyombongkan apa yang kita miliki. Karena kita meyakini bahwa semua yang terjadi kepada kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar hasil usaha kita, hasil kerja keras kita, tapi semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah ketika kita mengimani kepada qada dan qadar, akan meningkatkan semangat hidup dan keberanian untuk melakukan apapun untuk kebaikan. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita itu, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, yang kelima, manfaat dari berimannya kepada qada dan qadar akan menjauhkan kita kepada sifat putus asa. Jadi kita meyakini ketika Allah sudah menakdirkan, walaupun kita sekarang miskin, sekarang tidak pintar, kalau kita usaha dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat kita akan menggapainya. Ketika kesuksesan seakan-akan jauh dari kita, namun kalau Allah sudah menakdirkan kita akan menjadi sukses di dunia dan di akhirat, maka insya Allah kita akan menggapainya. Jadi dengan keyakinan kepada qada dan qadar ini, kepada takdir ini, akan dijauhkan dari sifat putus asa dan kita akan lebih berusaha untuk menggapainya. Dan yang terakhir adalah akan dijauhkan juga dari sifat hasad. Nah, hasad ini salah satu penyakit hati yang lumayan sulit, tapi dengan keyakinan kepada qada dan qadar, insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat hasad. Ketika kita melihat orang lain senang, ketika melihat orang lain bahagia, lihat saudara kita yang kaya, lihat saudara kita yang lebih pintar dari kita, kita akan berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala yang sudah menakdirkannya. Jadi akan dijauhkan dari sifat hasad. Baiklah, demikian pembelajaran kali ini. Kita sudah membahas tentang cara beriman kepada qada dan qadar atau kepada takdir. Dan yang terakhir, tadi kita sudah membahas manfaat dari beriman kepada qada dan qadar. Silakan dibaca lagi bukunya, buku Akidah Akhlak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa diisi kuisnya atau diisi soalnya. Semuanya semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa pandemi ini, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga secepatnya ini berlalu dan kita bisa lagi berjumpa di sekolah sehingga pembelajaran lebih mudah lagi karena bisa berinteraksi secara langsung. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.